Daniel Ricciardo telah kembali ke F1 untuk sisa musim 2023 bersama AlphaTauri yang menggantikan Nyck de Vries yang tampil tidak sesuai ekspektasi dan menjadi korban Mbak Helmut berikutnya. Mengingat stint terakhir bersama McLaren, banyak orang yang udah tidak lagi melabel Ricky Bobby sebagai pembalap berkualitas seperti dulu. Udah gitu, dia akan terjun ke mobil yang paling lelet musim ini. Tapi setelah 2 balapan, gimana penampilannya kira-kira? Oke, hari ini gue akan bahas apakah AlphaTauri membuat keputusannya tepat untuk mengambil Ricky Bobby dan menggantikan Nyck de Vries yang underperforming. Oke, mari kita mulai dari timeline awalnya, yaitu ketika Ricky Bobby menjalani Pirelli Tire Test di Silverstone setelah British Grand Prix bersama Red Bull dengan RB19 ya. Tes ini ya tes pada umumnya aja gitu, tapi akan menjadi tes apakah Ricky Bobby masih memiliki kemampuan dan pace yang membuatnya itu masih layak atau enggak gitu, dan siap atau enggak juga di F1 gitu ya. Tes berjalan dengan lancar, dan Christian Horner mengatakan bahwa dengan setup, fuel, dan kondisi cuaca saat itu, lap time tercepat Ricky Bobby dinilai cukup cepat untuk front row. Hasil positif tentunya, dan bisa sedikit menyingkirkan karatan Ricky Bobby setelah nggak mengendarai mobil F1 dalam beberapa bulan. Lalu setelah testing itu, langsunglah Helmut Marko nggak pakai lama mengeluarkan jurus Hadoken-nya, yaitu memecat Nyck de Vries dan meletakkan Ricky Bobby di seat AlphaTauri itu sampai akhir musim. Nah, yang senang sama berita ini ya bukan fans Danny Ric sebenarnya. Mungkin dia senang, tapi nggak hanya fans Danny Ric doang. Tapi Toto Wolff juga karena berhasil membuat Nyck de Vries berada di keluarga Red Bull untuk mata-mata. Nah, banyak yang bilang, ngapain Danny Ric yang diambil? Padahal dia sendiri yang bilang dia ingin break semusim dulu terus comeback 2024. Dan kenapa harus AlphaTauri gitu? Mobil lelet gitu padahal awalnya juga maunya comeback ke top team si Ricky Bobby. Buset, kok diinget lagi ya. Harapan dia untuk 2024 ini agak gede juga untuk orang yang lagi cuti dan stint terakhir sama McLaren tuh ambiar banget ya. Gini aja, setiap harapan tuh pastinya belum tentu bisa tercapai. Kalau dia berharap cuti semusim, gak balapan di kategori manapun, dan hanya jadi third driver, bisa memastikan dia seat untuk musim depan, untuk top team lagi ya kan. Dan mengingat stint terakhirnya di McLaren kayak gimana, ya udah kayak mimpi aja itu mah. Kayak memimpin pembalap selain Red Bull yang menang musim ini. Maka dari itu harus ada cara gimana dia bisa membuktikan ke orang-orang, termasuk tim-tim F1 lain, kalau dia tuh masih sangat layak berada di F1 dan masih mempunyai kualitas old Danny Ric. Nah, menerima tawaran seat AlphaTauri ini adalah salah satu caranya untuk membuktikan hal itu. Tapi bang, AlphaTauri kan mobilnya lelet. Gimana caranya dia bisa melakukan hal itu? Gampang aja sebenarnya, kita akan buktikan head to head dia dengan rekan timnya, Yuki Tsunoda ini sampai akhir musim, yang saat ini juga sedang tampil apik Yuki ya. Kalau dia bisa minimal mengimbangi Yuki, gua rasa itu udah cukup untuk membuktikan kelayakannya di F1. Kalau gue juga udah sering bilang gini, tapi musim ini sangat sulit untuk melihat tim mana yang memiliki mobil paling lelet. Ada saatnya AT04 itu cukup kenceng, dan itu harus dimanfaatkan oleh Ricky Bobby. Kalau mobilnya kenceng, dia harus bisa mengekstrak kemampuannya. Lalu banyak dari kalian yang mungkin juga tanya-tanya, kenapa nggak Liam Lawson aja yang ditaruh di AlphaTauri itu? Itu gue juga udah bilang di beberapa video sebelumnya, kalau situasi AlphaTauri saat ini itu lagi nggak enak cuy. Mereka berada di juru kunci, dan mereka nggak mau ngambil resiko naruh rookie di mobil ampas itu. Biarkan Liam fokus dulu ke Super Formula, dan kita judge lagi performanya gimana setelah Super Formula itu. Dan bahkan dia sendiri pun juga mengakui kalau posisinya bakal nggak enak kalau dia yang ngambil seat itu, melihat situasinya. Mungkin Liam juga udah tahu, kalau dia terlalu gegabah dan ambil seat AlphaTauri itu, bisa aja dia nanti bakal jadi korban Hadoken Mbak Helmut berikutnya. Oke lah, sekarang kita ke Hungarian Grand Prix deh. Balapan pertama Danny Ric setelah comeback. Di qualifying dia mampu meng-out-qualified Yuki, di mana dia juga tembus ke Q2 sementara Yuki enggak. Nah, not bad nih, bisa mengalahkan Yuki di return-nya setelah hiatus beberapa bulan, itu bagus banget coy. Dia start dari posisi ke-13, namun sayangnya dia merupakan korban insiden karambol Chow di turn 1 yang menyebabkan turun ke belakang dianya. Ya mau gimana lagi ya kan? Setidaknya dia masih bisa lanjut balapan lah dan memiliki kesempatan untuk balapan lebih lama dan menyetir mobil itu lebih lama tentunya. Biar dapat aja lagi feel racingnya ya kan? Nah, berkat strategi undercut AlphaTauri dan performa Danny Ric yang solid di balapan itu, dia berhasil meraih posisi ke-13, posisinya sama di menit start juga balapannya ya, dan mengalahkan Yuki juga. Mungkin bukan hasil yang diinginkan, karena pasti diinginkan poin kan ya. Seandainya dia nggak kena karambol, entah gimana hasilnya, tapi hasil P13 ini bisa dibilang manis lah untuk Ricky Bobby
yang baru comeback dan modalnya bagus untuk dibawa ke balapan berikutnya, yaitu Belgian Grand Prix. Dengan sprint week dan cuaca tricky dengan hujan ya, Ricky Bobby apes di qualifying dimana dia tembus ke Q2, tapi lap time di delete karena track limit dan membuatnya turun ke posisi 19 dan start di situ di balapan utama. Ya ini fatal juga ya, tapi ya jangan diulangin aja untuk kedepannya. Di sprint shootout lebih baik ketika dia qualify di posisi ke-11 dan mengalahkan Yuki lagi. Jadi dari 3 qualifying, dia mampu mengalahkan Yuki 2 kali. Not bad. Secara quality pace, dia masih terbukti masih bagus jauh ini. Di sprint race, dia sempat berada di posisi ke-8 dan bisa saja meraih poin, namun dia tidak bisa menahan posisi tersebut dan meraih posisi ke-10 ujung-ujungnya karena disalip oleh Esteban Ocon sama George Russell. Not bad lah ya, belum cukup untuk poin, tapi sedikit demi sedikit performanya udah mulai terlihat nih, kalau dia tuh sebenarnya masih ada bagusnya nih. Di race, ya balapan yang cukup berat lah ya, dan papan tengah tuh benar-benar ngacak bet cuy sepanjang balapan. Kita nggak tahu siapa yang bakal finish di posisi ini, nggak ada yang tahu cuy, benar-benar ngacak pokoknya. Tapi ya akhirnya dia hanya finish di posisi 16, belum dapat poin, tapi hal positifnya ya dia masih bisa buktikan pace-nya tuh masih ada. Dan belum ada kesalahan yang dia buat itu berujung crash besar atau apapun itu. Hanya track limit kemarin aja sih. Jadi setelah 2 balapan, apakah AlphaTauri telah membuat keputusan yang tepat untuk ngambil dia? Sejauh ini, yes. Gue ada bahas juga di beberapa video sebelumnya kalau keputusan ini menguntungkan kedua pihak, Daniel Ricciardo sama AlphaTauri. Ricky Bobby itu bisa kembali balapan, mendapatkan feel dan kepercayaan dirinya lagi, membuka peluang lebih besar untuk 2024, karena kalau dia perform dengan baik, banyak tim akan mulai mempertimbangkan dia untuk race seat musim depan. Jadi bakal dilirik lah ya. Untuk AlphaTauri saat ini mereka butuh 2 pembalap yang bisa diandalkan karena mobil mereka ampas. Mereka nggak bisa terus mengandalkan Yuki kalau mau lolos dari juru kunci. Mereka harus punya 2 pembalap yang andal dan dengan pengalaman Ricky Bobby hal itu bisa aja tercapai. Sebenarnya masih terlalu awal untuk gue bilang itu dan membuktikan hal itu. Namun gue percaya hal itu bisa tercapai melihat performa Ricky Bobby yang di 2 balapan itu udah oke lah, cukup oke lah ya. Ini juga membuat Yuki harus hati-hati cuy, dan gak bisa nyantai lagi karena dia pun akan merasakan tekanan Ricky Bobby kalau terlalu santai. Bisa aja ntar dia bakal dikalahkan terus-menerus, dan ya itulah ya. Tentunya kita juga gak boleh lupakan Checo. Dia mungkin udah aman untuk 2024. Tapi kalau misalnya dia masih ambil di qualifying, gak tampil sesuai ekspektasi, sementara Ricky Bobby atau Yuki bahkan tampil solid, bisa aja nanti dia yang akan jadi korban helmet berikutnya. Walaupun kesempatan hal itu terjadi ya untuk saat ini sih menurut gue sangatlah minim lah ya. Sama minim ya kayak kesempatan kita untuk dengerin lagu kebangsaan lain selain Wilhelmus musim ini. Oke lah, sekian video kali ini. Selama summer break ini mungkin gue tetap aktif lah ya. Jadi jangan khawatir ya guys. Video-video tuh bakal terus ada cuy di summer break. Dan semoga aja video gue tuh terus bisa menghibur kalian semua. Dan ya gimana menurut kalian soal Ricky Bobby di 2 balapan ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.